Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Kita sudah berada di penghujung tahun, bulan terakhir dalam tahun 2023. Dan hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Values of Life, nilai kehidupan, yang akan kita ambil dan pelajari bersama-sama dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Mari kita awali terlebih dahulu dengan doa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Panjang sabar-Mu, berlimpah kasih setia-Mu. Kami bersyukur kesempatan pagi hari ini, kami dapat beribadah bersama-sama dan dapat membahas bagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicaralah kepada kami, ya Allah yang hidup. Tolong kami, agar kami dalam perjalanan mengikuti Engkau, mengiring Engkau, dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kami. Terpuji Engkau dan kami menerima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10, yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saya ingin memulai pembahasan firman pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Isaac Asimov menceritakan tentang Pak Jones. Ini adalah sebuah kisah tentang Pak Jones yang mabuk laut karena melakukan perjalanan laut yang berat, gelombang yang besar. Pada saat itu, seorang pelayan kapal yang baik menepuk pundak Jones dan berkata, "Saya mengerti keadaan ini sangat tidak menyenangkan bagi Anda, Pak Jones. Namun percayalah, Pak, tidak pernah ada orang yang meninggal karena mabuk laut." Jones mendongakkan wajahnya yang pucat pada pelayan yang penuh perhatian itu dan menjawab, "Oh, jangan katakan itu. Justru harapan indah tentang kematianlah yang membuatku tetap bertahan hidup." Kata-kata Jones itu mengungkapkan suatu makna, bukan sekedar ironi. Sebagai orang Kristen, saya mendengar gema kata-kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Ia berkata di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 23 bahwa harapan indah tentang kematian membuatnya tetap bertahan. Paulus tidak meminta dilepaskan dari penderitaan karena pengharapannya berakar dalam Kristus yang mati di kayu salib untuk manusia berdosa, bangkit dari kubur, naik ke surga, dan suatu hari kelak akan membawa Paulus ke hadiratnya. Bagaimana mungkin harapan untuk bertemu Kristus, yakni kematian, menjemput atau saat kedatangan Kristus dapat membuat Paulus tetap bertahan? Apa yang menjadi pendorong bagi dia? Harapan itu memberi makna dalam setiap hal yang dialaminya dan memberinya alasan untuk tetap hidup bagi Kristus. Selain itu, harapan tersebut juga memberinya dorongan untuk memusatkan perhatian pada sesama yang membutuhkan kekuatan. Ia berkata dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, Filipi 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Karena dia berjumpa dengan Tuhan kekasih hatinya.
Bapa, terima kasih atas kebangkitan Kristus. Karena dialah kami memiliki alasan untuk hidup. Mereka yang siap untuk mati adalah orang-orang yang siap untuk hidup. Yohanes 10 ayat 10 secara tegas mengatakan kepada kita sekalian bagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi ini melihat sebuah kehidupan. Yang pasti Tuhan melihat bahwa kehidupan itu sangat berharga, memiliki nilai yang tak tertara. Dan karena itu Allah Bapa dalam Yesus Kristus putranya menghancurkan pekerjaan iblis yang merusak kehidupan manusia dengan memberi kehidupan yang berkelimpahan dalam kekekalan di surga. Itu nilai kehidupan dari kacamata Allah Bapa. Kalau dari kacamata iblis, dia melihat kehidupan itu sebagai sesuatu yang tidak ada artinya, karena itu harus dihancurkan. Dia membawa mereka masuk ke dalam neraka. Adalah Yesus membawa manusia yang bertobat masuk ke dalam kerajaan surga yang tak terbatas nilainya. Yesus membuat dua analogi tentang pelayanannya dengan menggunakan topik yang akrab bagi para pendengarnya, yaitu analogi tentang pengembalaan. Yang pertama, mengandalkan gagasan bahwa domba secara naluriah hanya mendengarkan suara gembalanya dan tidak mendengarkan suara lain. Yesus menyiratkan bahwa inilah alasan mengapa para kritikus agama menolak dia. Mereka adalah bagian dari kawanan lain yang pada akhirnya dimiliki oleh iblis. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 6, Yohanes 8 ayat 42 bagi 40 sampai 47, Yohanes 8 ayat 42 sampai 47. Sebagai referensi bagi teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pembelajaran Alkitab ini. Dalam penerapan yang kedua, Yesus mengaku sebagai pintu, yang berarti satu-satunya jalan masuk ke kandang domba yang tersedia, namun sempit pada masa itu. Ini adalah satu-satunya cara domba bisa masuk dan keluar. Maka para pengkritik Yesus diibaratkan bagaikan pencuri dan perampok yang mencoba mengambil domba tanpa melalui pintu. Ya. Nah, di sini Yesus memulai analoginya yang ketiga dan yang paling rinci. Dia telah membandingkan para pemimpin agama yang munafik dan terikat pada tradisi sebagai pencuri. Tujuan seorang pencuri sejauh menyangkut kawanan domba hanyalah untuk mendatangkan malapetaka, merampok, dan menyebabkan kekacauan demi keuntungan egoisnya sendiri. Demikian pula orang fasik yang mengaku rohani, menyebabkan penderitaan pada orang lain demi keegoisan dan keserakahan mereka. Segala sesuatu dari mereka kepada mereka, tentang mereka, dan hanya memikirkan tentang kepribadian mereka sendiri. Ya. Titus 1 ayat 11, 1 Timotius 6 ayat 5. Sebaliknya, Yesus tidak hanya sekedar memelihara kehidupan domba-dombanya, namun juga menyediakan seluruh kebutuhan domba-dombanya. Bukan hanya sekedar memelihara, tapi juga mencukupi, menyediakan apa yang dibutuhkan domba-dombanya ini. Dalam analogi sebelumnya, Yesus menyatakan bahwa dia sebagai satu-satunya pintu. Dialah sarana yang melaluinya seseorang dapat diselamatkan. Istilah Yunaninya, sotesetai, berarti penyelamatan, perlindungan, dan penyembuhan. Di sini, Yesus memperdalam klaim tersebut dengan mengatakan bahwa tujuannya tidak hanya terkait dengan kehidupan, namun pada kehidupan yang berkelimpahan suatu saat kelak di dalam kerajaan surga itu. Ya, yang dimulai pada hari ini, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kehidupan yang berkelimpahan itu mempunyai arti yang lebih bermakna daripada kekayaan materi dan kemakmuran. Kolose 3 ayat 2-3, Matius 6 ayat 25-32. Hal ini dimulai dengan keselamatan dari penderitaan hukuman dosa yang kekal. Roma 6 ayat 23. Kehidupan yang berkelimpahan yang pertama dan terutama adalah kehidupan kekal.
Yohanes 17 ayat yang ketiga. Hidup berkelimpahan berarti memperoleh pandangan surgawi. Roma 12 ayat yang kedua. Menumbuhkan kepercayaan dan pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Artinya berkembang menjadi kehidupan yang penuh dengan buah roh. Meskipun guru-guru palsu dan agama-agama palsu hanya menawarkan pertolongan yang dangkal dan bersifat sementara, hanya Yesus yang benar-benar memberikan kehidupan kekal dalam kelimpahan rohani. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Pada saat kita menyadari bahwa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan, dan oleh karena hidup kita yang berharga di mata Tuhan inilah, maka Allah Bapa mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus, dalam wujud manusia untuk mati menggantikan kita dengan membayar upah dosa kita yang percaya kepadanya dengan darahnya. Berdasarkan kenyataan bahwa Yesus telah mati untuk membayar upah dosa kita, maka kita perlu mengajukan pertanyaan tentang arti sebuah kehidupan. Apa arti kehidupan itu? Mengapa Yesus datang untuk mati di kayu salib? Apa arti kehidupan? Bagaimana tujuan, perwujudan, dan kepuasan dalam hidup dapat ditemukan? Bagaimana sesuatu yang memiliki makna abadi dapat dicapai? Banyak orang yang tidak pernah berhenti memikirkan pertanyaan-pertanyaan penting ini. Mereka melihat ke belakang bertahun-tahun kemudian dan bertanya-tanya, mengapa hubungan mereka berantakan dan mengapa mereka merasa begitu hampa, meskipun mereka mungkin telah mencapai apa yang ingin mereka capai di dalam dunia ini. Seperti yang ditunjukkan dalam kitab Pengkhotbah, banyak tujuan yang mengungkapkan kehampaannya hanya setelah bertahun-tahun terbuang percuma dalam upaya mencapainya. Pengkhotbah 1 dan Pengkhotbah 2. Ya. Andai kata, saya katakan, andai kata manusia itu hanya terdiri daripada jiwa dan tubuh tanpa roh, maka dunia ini merupakan tempat yang nyaman bagi manusia. Namun manusia itu bukan hanya terdiri daripada jiwa dan tubuh, tapi juga ada roh, jiwa, dan tubuh. Karena itu dunia ini tidak pernah dapat memuaskan segala sesuatu yang bersifat rohani ini. Hanya Allah yang adalah roh dan firman-Nya yang dapat mengisi kehampaan yang ada di dalam kehidupan manusia tersebut. Karena itu manusia tidak dapat dipuaskan oleh segala sesuatu yang ditawarkan dunia. Hanya Allah yang dapat memuaskan kehampaan yang diderita oleh manusia ini. Di dalam Yesus Kristus. Dalam budaya humanistik kita, orang mudah kehilangan makna hidup. Mereka mengejar banyak hal, berpikir bahwa di dalam mereka akan menemukan makna dan tujuan. Beberapa dari upaya untuk menemukan makna dan tujuan hidup tersebut bermaksud mencakup kesuksesan bisnis, kekayaan, hubungan baik, seks, hiburan, dan berbuat baik kepada orang lain. Orang-orang telah bersaksi bahwa meskipun mereka telah mencapai tujuan kekayaan, menjalin hubungan, dan kesenangan, masih ada kehampaan, kekosongan yang mendalam di dalam diri mereka, di dalam jiwa mereka. Perasaan hampa yang sepertinya tidak dapat diisi oleh apapun, kecuali oleh Allah. Menurut pengamatan saya pribadi, jika manusia hanya terdiri, sekali lagi, dari jiwa dan tubuh, maka dunia ini menjadi tempat yang terbaik bagi manusia untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan tanpa mengalami kekosongan atau kehampaan hidup. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, manusia tidak hanya terdiri daripada jiwa dan tubuh saja, tapi juga roh. Dan karena itu manusia akan senantiasa mengalami kekosongan, akan senantiasa mengalami kehampaan yang tidak dapat diisi oleh apapun kecuali oleh Roh Tuhan, yang dapat mengisi kekosongan dan kehampaan yang dirasakan manusia tersebut. Penulis kitab Pengkhotbah mencari makna hidup
dalam banyak hal yang sia-sia. Ia menggambarkan perasaan hampa yang ia rasakan. Pengkhotbah 1 ayat 2 misalnya mengatakan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Raja Salomo, penulis kitab pengkhotbah, memiliki kekayaan yang tidak terkira. Kebijaksanaan yang melampaui manusia manapun pada masanya itu. Pada zamannya, dia melampaui hikmatnya melampaui manusia manapun pada masanya atau zaman itu, ya. Ratusan wanita, istana, dan taman yang membuat iri para kerajaan lain. Makanan dan anggur terbaik dan segala bentuk hiburan yang tersedia. Dia pernah berkata, apapun yang diinginkan hatinya, ya kejar. Pengkhotbah 2 yang ke-10. Namun, ia menyimpulkan kehidupan di bawah matahari ini, kehidupan yang dijalani seolah-olah yang ada dalam hidup hanyalah apa yang bisa kita lihat dengan mata dan dialami dengan indera kita sebagai sesuatu yang tidak ada artinya. Apa yang menjadi atau apa yang dapat menjelaskan kekosongan, apa yang dapat menjelaskan kehambaan ini. Tuhan menciptakan kita untuk sesuatu yang melampaui apa yang bisa kita alami saat itu. Salomo berkata tentang Allah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 dan 11. Dalam hati kita, kita sadar bahwa saat ini bukan segalanya. Ya. Dalam kitab Kejadian, kita menemukan petunjuk tentang makna kehidupan di mana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat ke-26. Kita diciptakan secara khusus oleh Tuhan dan itu memberi kita nilai intrinsik. Malaikat aja tidak diciptakan segambar serupa dengan Allah, tapi manusia. Malaikat yang berdosa tidak diberi kesempatan untuk bertobat, tapi manusia. Ya. Nah, sekarang bertobat atau tidak bertobat tergantung kepada manusia tersebut. Apakah mereka dapat melihat nilai kehidupan yang Allah tempatkan di dalam kehidupan kita ini sehingga dia rela mengutus putra tunggal untuk mati menggantikan kita agar kita tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jika kita gagal melihat nilai kehidupan ini, maka kita akan menolak Kristus tersebut dan kita mati di dalam pilihan kita, hidup di dalam dosa, terpisah dari Allah selama-lamanya di dalam kekekalan api neraka. Namun jika kita berhasil melihat apa yang Allah lihat, nilai kehidupan yang dia lihat, sehingga dia rela mengutus putra tunggalnya mati menggantikan kita untuk menebus kita dari segala hukum dosa yang telah kita lakukan, maka kita akan menikmati kehidupan kekal itu bersama dengan Allah. Kita diciptakan secara khusus oleh Tuhan. Dan itu memberi kita nilai intrinsik. Tidak ada yang bisa memberi kita nilai lebih besar. Dibuat untuk mencerminkan gambarnya. Kita memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada yang bisa memberi kita kepuasan yang lebih besar daripada itu. Sebelum umat manusia, saya katakan, sebelum umat manusia jatuh dan kutukan dosa menimpa bumi, hal-hal berikut adalah kenyataan. Yang pertama, Tuhan menjadikan manusia sebagai makhluk sosial. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Yang kedua, Tuhan memberi manusia pekerjaan. Kejadian 2 ayat 15. Yang ketiga, Tuhan bersekutu dengan manusia. Kejadian 3 ayat 8. Yang keempat, Tuhan memberi manusia kekuasaan atas bumi. Kejadian 1 ayat 26. Apakah kita dapat melihat nilai-nilai ini yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan manusia tersebut? Fakta-fakta tersebut mempunyai arti penting terkait dengan makna hidup. Allah mengendaki agar umat manusia memperoleh kepuasan dalam hidup. Namun kondisi kita, khususnya
yang berhubungan dengan persekutuan kita dengan Allah terkena dampak buruk akibat kejatuhan ke dalam dosa dan kutukan yang diakibatkannya terhadap bumi. Kejadian pasal yang ketiga. Kitab Wahyu menunjukkan bahwa Allah ingin memulihkan makna hidup kita. Tuhan akan menghancurkan ciptaan yang ada saat ini dan menciptakan langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru suatu saat nanti. Pada saat itu, Dia akan memulihkan persekutuan penuh dengan umat manusia yang telah ditebusnya. Sementara mereka yang belum ditebus akan dihakimi dan dibuang ke dalam lautan api neraka yang kekal. Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Kutukan dosa akan dilenyapkan. Tidak akan ada lagi dosa, kesedihan, penyakit, kematian, atau kesakitan. Wahyu 21 ayat yang keempat. Tuhan akan tinggal bersama umat manusia dan mereka akan menjadi anak-anaknya. Wahyu 21 ayat yang ketujuh. Dengan demikian, kita sampai pada lingkaran penuh. Tuhan menciptakan kita untuk bersekutu dengannya. Manusia berdosa, berusak persekutuan itu. Tuhan memulihkan persekutuan itu dalam keadaan kekal. Menjalani hidup hanya untuk mencapai segala sesuatu yang ingin kita capai, namun mati terpisah dari Tuhan selamanya adalah sebuah tragedi yang tidak terpikirkan. Karena itu kita perlu melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan itu sendiri. Sehingga kita menangkap pentingnya kehidupan itu pada saat Tuhan menciptakan kehidupan ini. Namun Tuhan telah menyediakan cara untuk mewujudkan kebahagiaan abadi seperti yang tertulis dalam Lukas 23 ayat ke-43 dan kehidupan di bumi yang memuaskan dan bermakna. Bagaimana kebahagiaan abadi dan surga di bumi ini diperoleh? Makna kehidupan dipulihkan melalui Yesus Kristus. Makna hidup yang sebenarnya, baik saat ini maupun di kekekalan, ditemukan dalam pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Pemulihan ini hanya mungkin terjadi melalui Putra Allah, Yesus Kristus, yang mendamaikan kita dengan Bapa. Roma 5 ayat yang ke-10, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, Yohanes 1 ayat 12, dan Yohanes 14 ayat yang ke-6 sebagai referensi bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut. Keselamatan dan kehidupan kekal adalah anugerah Tuhan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ketika keselamatan diterima oleh anugerah melalui iman, Kristus menjadikan kita ciptaan baru. Dan kita memulai perjalanan untuk bertumbuh lebih dekat kepadanya dan belajar untuk bersandar kepadanya. Tuhan ingin mengetahui arti hidup. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10 yang kita baca tadi. Kehidupan dalam segala kelimpahan adalah kehidupan yang bermakna dan bukan pengembaraan tanpa tujuan. Makna hidup terbungkus dalam kemuliaan Tuhan. Dalam memanggil orang-orang pilihannya, Tuhan bersabda dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7, "Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan." Alasan kita diciptakan adalah untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Setiap kali kita menggantikan kemuliaan diri kita dengan kemuliaan Tuhan, maka kita mencuri kemuliaan Tuhan dan kita menjadi penyembah berhala dan kehilangan makna hidup karena kita keluar konteks penciptaan, yaitu bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya
memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16 ayat 24-25. Dan kita mempunyai janji ini, tertulis dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hal-hal apakah di dunia ini yang mempunyai nilai kekal sejati? Sudah jelas bahwa satu-satunya hal yang bernilai kekal di dunia ini adalah hal-hal yang kekal. Kehidupan di dunia ini bersifat sementara, kita tahu. Tidak kekal. Dan oleh karena itu satu-satunya bagian dari kehidupan yang punya nilai kekal adalah yang bertahan hingga kekekalan itu sendiri. Yang dimulai saat kita percaya kepada Kristus, dan itu terus berlangsung. Saat kita membuskan nafas kita terakhir, itu berkelanjutan di alam baka, di surga. Jelasnya, hal terpenting di dunia ini yang memiliki nilai kekal sejati adalah memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Karena anugerah cuma-cuma berupa kehidupan kekal hanya diberikan melalui Dia kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Seperti yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Setiap orang akan tinggal di suatu tempat untuk selama-lamanya dalam kekekalan. Baik orang Kristen maupun orang non-Kristen. Entah itu di surga ataupun neraka dalam kekekalan. Dan satu-satunya takdir kekal selain takdir di surga bersama Kristus adalah takdir yang memberikan hukuman kekal bagi mereka yang menolak Dia. Matius 25 ayat 46, yaitu kekekalan di dalam api neraka bagi mereka yang menolak Dia. Mengenai kekayaan materi yang ditawarkan dunia ini, yang dengan gigih dicari oleh banyak orang, dan juga oleh guru-guru palsu yang mengajarkan Injil kemakmuran. Yesus mengajarkan kita untuk tidak menimbun harta duniawi yang dapat dihancurkan atau dicuri. Matius 6 ayat 19-20. Bagaimanapun, kita tidak membawa apapun ke dunia ini dan kita tidak mengambil apapun darinya. Namun nilai-nilai inti kekristenan kita seringkali diabaikan dalam upaya kita untuk mencapai kesuksesan dan kenyamanan materi. Dan di tengah-tengah pengajaran duniawi ini, kita sering melupakan Tuhan. Musa membahas masalah ini 3.500 tahun yang lalu ketika umatnya akan memasuki tanah perjanjian. Dia memperingatkan mereka untuk tidak melupakan Tuhan karena dia tahu begitu mereka membangun rumah yang bagus dan menetap, hati mereka menjadi sombong dan mereka akan melupakan Dia. Tentu saja tidak ada nilai kekal dalam menjalani kehidupan kita sendiri. Berusaha untuk keluar dari kehidupan ini semampu kita, seperti yang diyakini oleh sistem dunia. Langit dan bumi suatu saat akan berlalu. Barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan dunia ini pasti akan berlalu bersama dunia ini. Dengan demikian kita mengetahui bahwa dunia tidak memiliki nilai kekekalan surgawi. Namun ada nilai kekal yang signifikan dalam apa yang kita lakukan dalam hidup kita selama waktu yang sangat singkat di bumi ini. Meskipun kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa perbuatan baik kita di dunia ini akan menyelamatkan kita atau membuat kita tetap diselamatkan. Efesus 2:8-9 jelas juga bahwa kita akan diberi pahala secara kekal sesuai dengan apa yang kita lakukan selama kita berada di bumi. Seperti yang Kristus sendiri katakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya.
pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu di bema Masih, pengadilan Kristus, Matius 16 ayat ke-27. Ya, sekali lagi, meskipun kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa perbuatan baik kita di dunia tidak akan menyelamatkan kita. Tidak akan. Perbuatan baik kita tidak akan menyelamatkan kita atau membuat kita tetap diselamatkan. Tidak. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita di dalam Yesus Kristus. Ya, memang benar umat Kristiani adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik ini berkaitan dengan melayani Tuhan sebaik mungkin dengan apa yang telah Dia berikan kepada kita dan kebergantungan penuh kepadanya. Rasul Paulus membahas kualitas pekerjaan yang dapat mendatangkan pahala kekal dengan menyamakan orang-orang Kristen dengan membangun dan kualitas pekerjaan kita dengan bahan-bahan bangunan. Paulus memberitahu kita bahwa bahan-bahan yang baik dapat bertahan dalam ujian api dari Allah dan membuat dan mempunyai nilai-nilai kekal. Yang mempunyai nilai-nilai kekal itu apa? Emas, perak, batu-batu yang mahal, dikatakan di sana. Sedangkan yang menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah seperti kayu, rumput kering, atau jerami. Kayu, rumput kering, atau jerami untuk membangun rumah di atas fondasi Kristus tidak memiliki nilai kekal dan tidak akan mendapat pahala. Intinya, Paulus memberitahu kita bahwa kita semua berperilaku, sekali lagi, Paulus memberitahu kita bahwa tidak semua perilaku dan pekerjaan kita pantas mendapat imbalan. Jadi sekali lagi ya, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Karena kebaikan kita tidak lebih dari secarik kain kotor, kata Alkitab. Ada banyak cara pelayanan kita kepada Tuhan yang dapat mendatangkan pahala bagi kita. Pertama, kita perlu menyadari bahwa setiap orang percaya sejati telah dipisahkan oleh Allah untuk Allah. Ketika kita menerima anugerah keselamatan dari Allah, kita diberi karunia rohani tertentu. Dan jika kita menganggap pemberian kita tidak berarti, kita perlu mengingat bahwa seperti yang Paulus katakan kepada gereja di Korintus, tubuh Kristus terdiri dari banyak bagian. Dan Allah telah mengatur anggota-anggota tubuh masing-masing sesuai dengan kehendaknya. Dan anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling hina, paling lemah, justru itu yang paling dibutuhkan dalam 1 Korintus 12 ayat 14, ayat 18, dan ayat 22. Jika kita menggunakan karunia rohani kita memainkan peran penting dalam tubuh Kristus dan melakukan apa yang memiliki nilai kekal. Setiap anggota tubuh Kristus dapat memberikan kontribusi yang berarti ketika kita dengan rendah hati berupaya membangun tubuh Kristus ini dan memuliakan Allah. Memang benar, setiap hal kecil dapat menambah mosaik indah tentang apa yang Tuhan dapat lakukan ketika kita melakukan bagian kita masing-masing. Ingatlah, di bumi Kristus tidak mempunyai tubuh selain tubuh kita. Tidak ada tangan selain tubuh kita. Dan tidak ada kaki selain tubuh kita. Karunia rohani adalah cara Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada orang lain. Ketika kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan mentaati perintah-perintahnya, ketika kita bertekun dalam iman meskipun ada banyak perlawanan dan penganiayaan, ketika dalam namanya kita menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang miskin dan sakit serta yang kurang beruntung, dan ketika kita membantu meringankan rasa sakit dan penderitaan yang mereka alami, maka kita memang sedang membangun dengan emas, perak,
dan batu permata yang mempunyai nilai kekal sejati. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan, pada saat kita mampu melihat nilai kehidupan dari sudut pandang Tuhan yang menciptakan manusia ini, maka kita akan mampu melihat nilai kehidupan kekal yang dilihat Tuhan. Karena Tuhan melihat nilai kehidupan kekal inilah, maka Ia mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus datang ke dunia untuk membayar upah dosa manusia yang percaya kepadanya, agar mereka tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ia datang untuk membayar upah dosa manusia. Dengan demikian, perbuatan baik manusia, sebaik apapun manusia itu, tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kalau manusia berdasarkan perbuatan baiknya dapat menyelamatkan dirinya, maka kematian Kristus di kayu salib sia-sia. Karena nilai kehidupan inilah kita selaku pengikut Kristus terpanggil untuk memberitakan kabar baik bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus, agar mereka yang mendengarkan kabar baik ini juga mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan dari penderitaan api neraka di mana mereka terpisah dari hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang. Panjang sabar-Mu, berlimpah kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih hamba-Mu telah selesai membahas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami, mengarahkan hati kami, dan fokus kami pada Engkau semata-mata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor, naik tidak pernah turun. Dia berkati engkau saat engkau masuk, Dia berkati engkau saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu, Dia berkati tempat adonanmu. Dia berkati kandunganmu, Dia berkati pekerjaanmu, Dia berkati rumah tanggamu, Dia berkati pelayananmu, Dia berkati kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat berhasil. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita pada pagi hari ini dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan yang menerima berkat berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah selesai dengan kebaktian kita, dan atas izin Tuhan kita akan bertemu kembali pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Harry Lee, mohon diri, Shalom.